Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tafsir tentang kaidah tafsir bagian 2 yaitu soal wal jawab. Baiklah, langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amin. Oke, kita definisi dulu ya. Apa itu sebenarnya soal wal jawab? Jadi dalam ilmu bahasa Arab, soal itu kita translate atau kita terjemahkan dengan pertanyaan, dan jawab itu jawaban dari pertanyaan. Jadi soal wal jawab itu kaidah dasar yang mengatur tentang cara bertanya dan menjawab pertanyaan tersebut. Keduanya merupakan salah satu elemen penting dalam percakapan, terutama dalam hal komunikasi dua arah ya, antara satu pihak pertama dengan pihak kedua atau antara mutakalim dan mukhatab. Nah, secara bahasa soal berarti pertanyaan, jawab berarti jawaban. Jadi ini nanti akan kita bahas menjadi dua kategori. Nah, jika pertanyaannya itu berbentuk konfirmasi atau landasannya itu apakah, maka jawabannya naam atau la, ya atau tidak. Akan tetapi jikalau pertanyaannya meminta informasi ya 5W1H ya, man, kaifa, seperti itu, maka jawabannya harus berupa informasi yang diminta. Ini juga dikenal dengan sebutan al-istifham dalam ilmu bahasa Arab. Oke, apa saja yang termasuk dari istifham tersebut? Nah, secara umum ada dua kategori utama. Pertama, soal dengan ahrufil istifham. Jadi pertanyaan yang menggunakan huruf tanya. Huruf tanya ini artinya kata-kata yang bertanya, menyampaikan tentang konfirmasi seseorang. Jadi ini adalah pertanyaan jawabannya membutuhkan konfirmasi, baik jadi untuk menjawabnya itu pilihannya cuma antara dua, iya atau tidak, naam atau la. Nah, kata-kata atau huruf yang biasa digunakan pertama itu adalah hal, ya, yang kedua a. Nah, adapun cara menjawab dari pertanyaan menggunakan kata hal di awal pertanyaan ini, di awal kalimat ini, atau a di awal pertanyaan ini, maka cara menjawabnya kalau jawabannya itu berbentuk positif, dia menggunakan kata na'am. Tapi jika jawabannya berbentuk negatif, maka jawabannya adalah la. Ya, itu seperti itu. Contohnya, hal zahabta ila suq, apakah kamu sudah pergi ke pasar? Maka jawabannya antara dua, sudah atau belum. Ya, kalau sudah, na'am zahabtu, ya saya sudah pergi. Kalau belum, maka la lam adhab, saya belum pergi. Terus kategori yang kedua, ini pertanyaan yang membutuhkan informasi di dalamnya, disebut dengan asmaul istifham. Ya, jadi bukan hanya sekedar konfirmasi, tapi dia membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau informasi yang terdapat sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Jawabannya harus berupa keterangan yang diminta. Kata tanya termasuk kategori ini antara lain seperti man, mada, aina, mata, kam, kaifa. Man itu untuk siapa, mada itu atau ma itu untuk benda, isim ya. Aina itu untuk menanyakan tempat, mata itu menunjukkan waktu, kam itu menunjukkan hitungan, kaifa itu menunjukkan keadaan. Nah, cara menjawabnya ya sesuai dengan pertanyaannya. Kalau yang ditanya itu orang ya, atau menggunakan kata man, maka jawabannya harus berupa orang. Ya. Man fatahal bab, ya, siapa yang sudah membuka pintu? Nah, maka jawabannya kalau si mukhatab yang melakukannya, maka ana fatahtul bab, ya, saya yang membuka pintu tersebut, seperti itu. Atau mata tadhab ilal madrasah, kapan kamu hendak pergi ke sekolah? Maka adhabu ilal madrasah bisa ya,
Aku berangkat ke sekolah jam segini seperti itu. Ini dua kategori istifham. Nah, adapun kaidah yang dipakai di dalam Al-Qur'an, pertama al-aslu fil jawab ayyakuna mutabiqan lis-su'al. Jadi pada dasarnya jawaban itu selalu sesuai dengan pertanyaan. Wa qad ya'dilu fil jawabi amma yaqtadihi su'al tanbihan ala annahu kana min haqqis su'al ayyakuna kadzalik. Jadi pertanyaan itu ya dia memang mengikuti. Jadi ketika dia bertanya tentang konfirmasi maka jawabannya konfirmasi. Kalau seperti pertanyaan dalam ayat alastu bi rabbikum bala syahidna, seperti itu. Kalau pertanyaannya tentang informasi maka disampaikan tentang informasi. Yas'alunaka anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas, maka jawabannya juga berupa informasi tentang hal yang ditanyakan. Nah, jika terdapat jawaban yang melenceng dari pertanyaan, ada beberapa pengecualian ya dari ketentuan yang ini. Pertama, terdapat jawaban yang melenceng dari pertanyaan. Ya. Ini seperti pada Quran surah Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Nah, yang awalnya mereka bertanya tentang keadaan bulan sabit, mengapa ada bulan sabit, mengapa munculnya bulan sabit, maka jawaban ini tidak menerangkan tentang informasi bulan sabit, tapi dia menerangkan bahwasanya kemunculan bulan sabit itu merupakan tanda-tanda akan pelaksanaan suatu ibadah, yaitu tentang ibadah haji. Nah, hal ini berdasarkan tentang riwayat asbabun nuzul. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang bulan sabit yang semakin lama kian membesar secara perlahan-lahan, kemudian kembali lagi menjadi kecil. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan bahwa bulan sabit itu adalah waktu-waktu bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, hikmah dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa jawaban lebih penting dari apa yang ditanyakan. Walaupun yang ditanyakan tentang siklus bulan, tapi yang di jawaban yang lebih penting menurut Allah itu adalah makna dari adanya siklus bulan tersebut, bukan sebab kemunculan bulan tersebut. Mestinya mereka menanyakan tentang bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji, bukan tentang hal ihwal bulan sabit. Yang kedua, jawaban lebih luas dari pertanyaan. Ini bisa kita lihat pada Quran surah Al-An'am ayat 63 sampai 64. Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyatan la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin tumma antum tusyrikun. Pertanyaannya, ya, Al-Quran ini menanyakan, katakanlah siapa yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat maupun di laut, yang kalian selalu berdoa dengan berendah diri, dengan suara yang lemah lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya jika dia yang menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang bersyukur. Nah, jadi jawabannya itu lebih luas ya daripada pertanyaan. Mereka bertanya, siapa yang akan menyelamatkan kita ketika kita mendapatkan bencana di langit dan bumi? Maka jawabannya adalah tentang bagaimana cara kita ya menanggapi dari pertolongan yang diberikan Allah kepada manusia. Yaitu salah satunya dengan menjadi bersyukur. Jadi ketika ada bencana di laut atau di darat, kemudian Allah memberikan pertolongan, maka hal yang harus kita lakukan adalah dengan bersyukur. Jadi jawabannya ini lebih luas. Bukan hanya menanyakan siapa, tapi apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan sesuatu yang diminta. Yang ketiga, jawaban lebih sempit dari pertanyaan. Jadi jawabannya lebih sempit ya daripada pertanyaannya. Sebagaimana pada Quran surah Yunus ayat 15, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana a'ti bi qur'anin ghairi hadza aw badilhu qul ma yakunu li
an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini dan gantilah dia. Katakanlah tidak patut bagiku mengganti dari pihak diriku sendiri. Nah, jadi ketika ada pertanyaan ya dari orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini tidak baik, gitu, maka carilah yang penggantinya atau datangkanlah yang lebih baik. Maka jawaban yang diberikan oleh Nabi itu, ya, Nabi ini bukan orang yang mendatangkan Al-Quran, bukan orang yang menentukan kapan wahyu itu datang. Maka jawabannya itu tidak menjawab semuanya. Nabi tidak menggantikan Al-Quran atau tidak menyebutkan Al-Quran itu harus diganti atau tidak. Tapi Nabi mengatakan ketidakmampuannya sebagai orang yang menerima wahyu seperti itu. Jadi jawabannya itu lebih sempit. Dia tidak menerangkan bagaimana wahyu lain yang bisa menggantikan wahyu yang sudah ada, tapi Nabi menjelaskan ya dia tidak punya wewenang tersebut. Atau katakanlah tidak patut bagiku menggantinya dari pihakku sendiri, karena Nabi itu sebagai orang yang menyampaikan Al-Quran dari Allah, maka seharusnya bukan Nabi yang menggantikan Al-Quran itu, ya, karena yang menyampaikan kepada Nabi itu Allah. Maka kalau Allah ingin menggantikan Al-Quran itu dengan Al-Quran yang lain, maka Allah lah yang berhak untuk menggantikannya. Berikutnya, jawaban merupakan pertanyaan itu sendiri apabila yang bertanya bermaksud mempersulit atau menyusahkan. Nah, ini paling sering ya kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang bertanya itu ya untuk mempersulit orang yang ditanya atau tujuannya untuk menguji ya, orang yang ditanya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Nah, padahal roh itu di luar jangkauan akal manusia. Maka Allah menyampaikan, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi tidak perlu dikaji lagi tentang roh itu, karena itu akan mempersulit diri kita sendiri. Karena dimensi roh itu di luar dari jangkauan akal manusia. Berikutnya yaitu jawaban adalah inti dari soal itu sendiri yang menunjukkan kecocokan terhadap maksud pertanyaan sehingga penanya tidak mengulangi kembali pertanyaannya karena sudah paham. Ini contohnya ada pada Al-Quran surah Yunus ayat 34. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu fa anna tufakun. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu itu ada yang dapat memulai kembali penciptaan makhluk, atau ada yang bisa menciptakan makhluk kemudian dapat mengulanginya kembali ya, setelah mati dihidupkan kembali? Katakanlah, Allah lah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya ya, memusnahkan makhluk kemudian menghidupkannya kembali. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan kepada menyembah yang selain Allah? Jadi jawaban dari persoalan itu ya, apakah ada makhluk-makhluk sekutu-sekutu orang kafir itu yang bisa menciptakan dan mematikan kemudian menciptakan kembali ya. Maka jawaban ini adalah inti dari soal itu sendiri yang menunjukkan kecocokan terhadap masuk pertanyaan. Jadi jawab pertanyaan itu tak perlu ditanya lagi ya. Maka di sini Allah menjelaskan hanya Allah lah yang memiliki kemampuan ya, memiliki kuasa untuk menciptakan makhluk kemudian mematikannya, kemudian menciptakannya ulang kembali. Ini adalah memang kuasa Allah dan tidak ada satu makhluk lain pun yang bisa melaksanakannya. Yang terakhir, jawaban lebih detail atau membingungkan penanyanya. Misalkan dalam Quran surah Yasin ayat 78. Qala may yuhyil 'izama wa hiya ramim qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah. Maka dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya pertama kali. Jadi ketika ada pertanyaan, benarkah siapakah yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang sudah menjadi debu itu? Maka di sini Al-Quran menyampaikan bahwasanya hanya Allah lah yang bisa menciptakan ulang manusia yang sudah terkubur ya, beribu-ribu tahun sudah menjadi debu ya. Maka Allah bisa menciptakannya kembali, bisa membangkitkannya kembali di hari kiamat untuk diminta pertanggungjawaban. Jadi jawabannya ini detail juga membingungkan penanyanya ya.
Karena tidak ada satu orang pun ya dari makhluk Allah yang bisa melakukan itu. Yang punya kuasa tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa kaidah tentang as-su'al wal jawab. Nah, kesimpulannya, kaidah soal dan jawab mengajarkan kita untuk memahami jenis pertanyaan agar kita bisa memberikan jawaban yang tepat kepada orang yang bertanya, terutama yang berkaitan tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Soal dan jawab dalam Quran merupakan sebuah retorika ya. Jadi Al-Quran berkomunikasi kepada manusia ya, untuk memberikan pengetahuan kepada manusia tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, baik itu perkara yang zohir ya, seperti dalam masalah dalam kehidupan sehari-hari, maupun perkara yang goib seperti hari kiamat, penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, surga dan neraka. Ini merupakan tata cara Al-Quran dalam berkomunikasi dengan manusia sehingga manusia lebih memahami esensi dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jikalau terdapat kesalahan, ya silahkan dikoreksi di kolom komentar. Kritik dan saran juga silahkan disampaikan di kolom komentar. Lebih dan kurang kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.